pemirsa, kita akan lihat kronologi kasus penganiayaan oleh anak polisi Aditya Hasibuan. Ini kemudian terlapori menyetop kendaraan Ken, yaitu Ken ini menjadi korbannya di SPBU Jalan Ring Road, Medan, Sumatera Utara. Kemudian juga memukul korban di bagian pelipis kanan sebanyak 3 kali dan menendang spion mobil korban lalu pergi. Ini terjadi pada 21 Desember 2022, jadi di penghujung tahun lalu. Kemudian pada tanggal 22 Desember, Ken bersama 2 temannya mendatangi rumah di Jalan Karya Dalam, Medan, bermaksud menyelesaikan permasalahan pemukulan dan perusakan. Kemudian juga AH atau Aditya Hasibuan ini kembali melakukan penganiayaan terhadap Ken. Ketika melihat itu kemudian AKBP Akhirudin selaku orang tua diduga membiarkan anaknya melakukan penganiayaan. Apa yang diderita atau dialami oleh Ken? Nah, Ken ini mengalami luka di bagian pelipis sebelah kanan dan kiri, leher, kepala bagian belakang, juga luka pada jari telunjuk dan jari tengah kanan dan kiri karena juga digigit oleh Aditya Hasibuan. Korban melaporkan perlakuan ataupun juga penganiayaan Aditya Hasibuan ini ke Medan, atau maksud saya ke Polres Medan. Kemudian dilakukanlah gelar perkara 27 Februari. Saling lapor, Ken Admiral dan Aditya Hasibuan, kasus kemudian ditarik ke Polda Sumatera Utara. Nah, Anda juga lihat bagaimana kemudian ada Twitter atau akun Twitter yang mengunggah aksi penganiayaan ini dan juga menyita perhatian dari masyarakat kemudian menjadi viral. Banyak juga yang mengatakan termasuk para pengamat institusi kepolisian bahwa kalau tidak menjadi viral kasus ini tidak mendapatkan perhatian dari pihak kepolisian untuk diselesaikan. Polda Sumatera Utara menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka. Ayah Aditya, yaitu AKBP Akhirudin, dicopot dari jabatannya di kepolisian. Ini pada 26 April 2023. Artinya 3 bulan lebih sejak penganiayaan terjadi dan juga sejak laporan ke Polres Medan. Rumah Ken Admiral, korban penganiayaan anak polisi diteror benda mistis, terjadi 28 April. Kemudian 29 April tim gabungan Direktorat Reskrimum Polda Sumut menggeledah kantor PT Almira Nusaraya terkait gratifikasi AKBP Akhirudin yang menerima imbalan sebagai pengawas gudang solar ilegal. AKBP Akhirudin juga mengaku bahwa ia menerima gratifikasi. Dan seperti yang sudah sempat saya kabarkan tadi bahwa hari ini dilakukan penggeledahan di kantor PT tersebut, PT Almira Nusaraya. Baik pemirsa, untuk bisa memberikan pandangan kepada Anda mengenai teror-teror yang dialami oleh keluarga Ken Admiral, karena terakhir teror yang diterima ini dikaitkan juga dengan sesuatu yang berbau mistik. Yang dilempar benda-bendanya atau barang-barangnya ke rumah Ken Admiral ini ada jeruk purut, kemudian juga ada bunga rampai, ada jarum kabarnya. Nanti kita akan dengarkan dari pihak keluarga Ken Admiral. Sebenarnya bagaimana pakar metafisika memandang ini dan juga kenapa cara-cara seperti ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Seperti apa kepercayaan masyarakat tanah air. Untuk itu kita akan mendengarkan bagaimana pandangan dari pemerhati metafisika Ki Sunarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam yang indah. Baik, di depan sudah ada, saya lihat peraganya, ada bunga dan daun, nanti bisa dijelaskan ya, lebih jelas, jauh pasti. Ki Sunarto. Ya. Kemudian juga sudah hadir di samping saya, ini akan kita undang pada malam hari ini untuk bisa melihat dari sudut pandang sosiologi, karena beliau sebagai sosiolog juga, Pak Trubus Radiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Trubus. Ya. Baik, Pak Trubus, Ki Sunarto, sebelum nanti kita akan berbincang lebih jauh, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebenarnya teror seperti apa persisnya yang dialami. Ini ibu dari Ken Admiral, yaitu Ibu Elvi Indri, akan bercerita langsung kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Elvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, Ibu Elvi, sudah berapa kali Ibu dan keluarga mendapatkan teror? Hanya 1 kali, Mbak. 1 kali? Pada tanggal 28 April itu, Ibu? Iya. Baik, Ibu, barang-barang yang dilemparkan ke rumah... Iya, tanggal 28 April pagi. Iya. Baik, Ibu, barang-barang yang dilemparkan ke rumah Ibu apa saja?
Dia jeruk perutnya ada 2 yang sudah dibelah, jadi masing-masing jeruk itu dibelah 4. Terus bunganya yang bermacam-macam bunga yang ada di situ, dan bunganya wangi seperti wangi rempah-rempah seperti itu, Mbak. Diletakkan di depan rumah di bawah tangga. Di depan rumah, di bawah tangga, artinya kemungkinan pelaku ini melemparkan ya Bu ya, barang-barang tersebut? Atau bisa masuk ke dalam rumah? Iya, Tangganya di bagian... sepertinya rumah saya ini kebetulan di Tasbih 2, rumahnya nggak berpagar, Mbak, langsung teras kami langsung ke jalannya langsung jalan tanpa pagar. Baik Ibu, saya bisa bayangkan. Jadi pelaku tersebut datang menaruh itu semua, posisinya adalah di tangga. Tangga menuju pintu utama ya Bu? Iya, Mbak, karena rumahnya agak tinggi, naik tangga dulu ke atas, ketemu jalan utama, baru halaman. Jadi dia taruh di tengah-tengah pintu di halaman, baru menuju ke tangga sekitar 3 meter menuju tangga, masuk ke pintu utama. Baik, ada saksi Bu saat itu yang melihat atau memergoki? Ada, itu rumah saat itu kan dijaga sama karyawan kita namanya Dede. Kebetulan Dede lagi turun ke bawah ke basement untuk buang air kecil, toilet. Pada saat dia balik naik ke atas, terus dia ngelihat ada yang pakai baju jaket warna hitam, kepalanya ditutup, baru celana hitam, sedang meletakkan menuangkan itu yang bunga-bungaan itu di depan teras yang saya bilang tadi. Terus penjaga saya langsung teriakin maling. Nah, berupaya untuk ngejar, tetapi dia lari sangat kencang ke arah pos security. Nah, pekerja saya juga lari ke pos untuk kejar, mungkin terlalu cepat, akhirnya dia ketinggalan sampai di pos security. Nah, baru diinfoin itu ada orang tadi yang taruh bunga. Nah, security-nya bilang, kita ada dengar abang teriak, tapi kok nggak ada suara kayak suara teriak maling, kok cuman kayak ngaung-ngaung aja. Nah, jadi pihak dari security Tasbih ngecek ini ke depan sampai ke McDonald. Rupanya ada info tadi ada sepeda motor yang menunggu di depan McDonald. Nah, dicari-cari coba seputaran itu tidak ketemu lagi. Nah, akhirnya baru security-nya datang ke rumah lagi. Nah, kita ceritakanlah, minta tolonglah supaya kalau ada yang keluar masuk agak diperhatikan. Nah, itu yang kejadian subuh itu jam 3, baru kita lihat ini Mbak, apalagi yang ada, rupanya ketemu itu sepertinya dia ngelempar jeruk perut dulu ke arah pintu, karena pintunya membal Mbak, kan pintunya kayak bahannya stainless gitu. Jadi membal, keguling dia jeruk perut itu ke bawah tangga untuk naik. Nah, itulah yang kita lihat, 2 jeruk perut dibelah 4 sama bunga 1 tumpuk yang udah wangi. Nah, itu Baik. kejadian paginya itu kami sekitar jam 9 telepon ke pengacara. Nah, terus pihak pengacara mungkin menghubungi Polda Sumatera Utara, betapa cepat Pak Dir Krimum mengirim terus timnya ke lokasi rumah kami untuk artinya namanya, saya nggak percaya sama magic itu semua. Ya. Kita serahkan sama Allah. Tetapi kan takut juga ya Mbak, karena Ya. lagi ada seperti ini masalahnya. Betul. Ya. Kami pahami Ibu tadi mengatakan bahwa tidak percaya. Ya, saya terima kasih lah. Baik Ibu, kemudian tapi Ibu mungkin saya juga ingin sekali, Ibu mungkin sebagai warga yang tinggal di Medan Sumatera Utara, apakah kemudian sering mendengar jika sebuah rumah dilempari hal seperti ini di Medan Sumatera Utara, ini apa Bu, terkait apa mungkin Bu? Apakah memang ini diidentikan dengan hal-hal yang magic dan sebagainya Bu di sana di Medan?
Kalau menurut orang-orang mungkin ya sebagian orang Medan berpikir sepertinya ada magic mungkin gitu ya Mbak. Cuman saya nggak bisa bilang, saya takut kenapa ada jeruk perutnya dibelah 4, terus kok ada bunga-bunganya yang wangi. Kayaknya di antara bunga-bunga mungkin ada mungkin seperti jarum-jarum kecil. Nah tapi kalau saya nggak percaya, itu kan kita orang Muslim musyrik, itu nggak boleh. Tapi ya kalau orang-orang bilang ya itu suruh hati-hatilah. Saya akhirnya panggil anak, besoknya kenduri di rumah, panggil anak yatim, panggil ustadz, didoakan semua rumah, mudahan dijauhkan dari apapun lah niat orang yang kita nggak tahu. Itulah Mbak yang bisa kita buat, Mbak. Baik, Bu Elvi, saya pastikan lagi, jadi ternyata selain bunga, selain jeruk, ada jarum-jarum juga ya Bu? Menurut saya nggak berani lihat di plastik itu karena bercampur. Kemungkinan karena kan yang di rumah ini megangnya hati-hati. Apa mungkin ada, mungkin saja. Cuman kan saya nggak berani lihat. Saya takut juga Mbak, mana tahu nanti benar ada sihir kena ke saya. Mungkin Mbak, yang udah pasti saya lihat jeruk perutnya 2, masing-masing jeruk perut dibelah 4. Ya. Baru semua bunga ada di situ. Bunga yang wangi, bunga yang kayak di kuburan itu ada semuanya. Baik Ibu Elvi, Kinarto apa itu sebenarnya? Jeruk purut, kemudian bunga yang wangi kalau Ibu Elvi mengatakan seperti yang di kuburan katanya. Ya Ibu, mendengar cerita Ibu, ini merupakan suatu kenyataan. Ini simbol tindakan mistis ataupun simbol tindakan supranatural dan teror psikis. Bukti adanya teror psikis, Ibu sudah takut. Sudah 2 kali, 2 kata takut sudah diucapkan dan bahkan melakukan upaya kenduri, ngundang yatim dan lain sebagainya. Ini teror psikis. Teror psikis ini dengan tindakan psikologis, tindakan dengan simbol-simbol mistis, yaitu adalah jeruk purut atau bahasa sana itu unte paring. Ya. Simbol jeruk purut itu simbol supranatural yang untuk mencelakakan orang. Dan itu tadi ada 2 jeruk purut. Betul. 2 jeruk purut itu melambangkan jeruk purut yang nuansa laki-laki dan jeruk purut nuansa wanita. Apa maksudnya? Jadi ada jeruk purut laki dan sama jeruk purut wanita. Tandanya jeruk purut laki, apabila jeruk purut itu ditegakkan, ya itu bisa berdiri tidak ngelimpang, itu tandanya laki-laki berdiri. Jadi secara visualnya bagian jeruk purut yang bagian distal di sini ini adalah menonjol, bagian yang dekat tangkai juga menonjol. Sedangkan yang wanita di bagian distal ujung di sini ini tidak menonjol. Jadi kalau jeruk purut ditegakkan itu berdiri, itu jeruk purut laki. Pasangannya jeruk purut yaitu adalah ini ya, adalah daun sirih ya, daun sirih. Biasanya orang-orang yang mempunyai perbuatan ataupun niat jahat itu menggunakan simbol-simbol jeruk purut sama ini, itu pertama kali diserahkan, ditaruh di kuburan. Di kuburan yang orang baru saja meninggal, sehari meninggal. Kemudian ada tadi Ibu menyatakan ada bunga yang wangi. Betul. Ya, bunga wangi. Bunga wangi itu bunga-bunga biasa merah, mawar, itu kemudian dikasih rajangan irisan-irisan pandan wangi. Dan di irisan kadang-kala irisan daun sirih ini. Nah, di tempat-tempat tertentu bahwa jeruk purut ini memang di daerah Sumatera Utara sana yang saya pelajarin dan saya punya informan-informan, itu memang di dalam pustaka lak-lak di sana, pustaha lak-lak itu ada berkaitan dengan magic, black magic yang biasanya menggunakan jeruk purut. Nuansa orang-orang sana, orang Sumatera Utara di sana, apabila di daerah-daerah itu mendengar atau mencium aroma buah jeruk purut itu, nuansanya menimbulkan nuansa mistis. Apalagi orang-orang di sekitar sudah mendengar informasi, mempunyai memori bahwa ada itu digunakan untuk black magic, untuk santet dan lain sebagainya. Di sini menimbulkan ketakutan. Itu adalah teror psikis. Di samping teror psikis itu merupakan tindakan yang nyata untuk berbuat jahat. Baik, saat kemudian jeruknya itu ada dibuka dan sebagainya, irisannya dibelah, apakah berbeda itu? Beda. Jeruk purut itu saya perhatikan tadi, itu namanya jeruk purut pecah bulan.
Nah, tandanya jeruk purut pecah bulan itu dari sana diambil dari tanamannya itu ada tanda meletek bahasa Jawanya, meletek karena matahari, karena tua. Nah itu kemudian dibelah menjadi 4. Dibelah menjadi 4 itu agar membuyarkan ataupun memecahkan masalah-masalah yang dihadapin. Tinggal ini ada 2 hal menurut saya. Ini teror psikis ataupun dengan mengirim energi-energi supranatural, energi jahat, energi yang tidak baik untuk merusak, ya, bukan membangun tapi untuk merusak. Yang kedua menimbulkan ketakutan. Dengan adanya ketakutan, akal pikiran orang ini, ibu dan sebagainya, nggak bisa berpikir, nggak bisa bernalar dengan jernih. Adanya kekhawatiran, takut. Dengan adanya ketakutan itu, emosinya tergoncang. Nah, dari disitulah mereka tidak bisa ngontrol diri. Nah, adanya ketakutan saja. Ini teror. Baik. Pak Trubus, teror psikis dengan menggunakan berbagai macam alat seperti ini, media seperti ini, supranatural, banyak masih dilakukan oleh masyarakat-masyarakat di tanah air ini, Pak Trubus. Iya, kalau dari sisi sosiologi memang masih banyak masyarakat kita menggunakan cara-cara itu. Karena apa? Karena dia beranggapan itu yang paling efektif ya untuk melakukan semacam teror, semacam intimidasi atau menakut-nakuti, atau juga dia berpikir bahwa dengan cara itu yang segala kegalauan, segala kepanikan dan macam-macam itu terbentuk gitu. Artinya terjadi. Nah, dalam sosiologi itu ada istilah satanic panic gitu. Jadi panik secara massal yang diciptakan. Jadi itu mereka menciptakan kepanikan massa di situ. Jadi masyarakat tetangganya ini kan merasa semua masyarakat jadi ini kan jadi heboh kemana-mana. Nah, itulah yang diciptakan namanya satanic panic gitu istilahnya itu. Jadi satu kondisi di mana kepanikan secara massal nantinya. Dan ini memang kategori di budaya kita banyak terjadi dan biasanya modusnya macam-macam gitu. Modusnya itu macam-macam. Ada yang menggunakan nanti jarum-jarum tadi ada disebutin, ada yang pakai paku-paku untuk ini. Tapi semuanya itu sebenarnya lebih kepada ini menciptakan ini ya ketakutan, teror ya, ketakutan, panikan agar konsentrasinya berbuyar gitu ya. Ambiar kalau orang Jawa itu ambiar, sehingga mereka yang menuntut atau mereka nanti akan menggugat balik atau kaitannya dengan hukum ya, karena itu kan lebih banyak ke persoalan hukum sebenarnya ini. Nah, karena itu arahnya itu lebih kepada bagaimana kemudian supaya orang tidak melakukan pelaporan, menggugat atau apa. Jadi mereka terkurung sendiri. Tapi memang itu bisa saja kalau dilihat dulu di kasus di KPK. KPK dulu juga sering dikirimin bunga-bunga seperti itu kan. Tapi hampir semuanya memang arahnya adalah membenarkan bahwa perilaku-perilaku itu ditujukan untuk ini menyelamatkan dirinya dari tekanan-tekanan situasi yang dihadapi. Baik. Tadi Kinanto sudah menjelaskan bahwa jeruk purutnya, jeruk pecah bulan, maksudnya apa gitu kan? Kemudian bunga-bunganya semacam ini, kemudian jarumnya. Tapi mungkin nanti Pak Trubus, termasuk Ibu Elvi, Ibu kalau nanti mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Trubus ataupun juga Pak Toki Sunarto, mungkin bisa ditanyakan nanti lebih lanjut Ibu. Tapi kita akan jeda sejenak, kami segera kembali saat lagi.